Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Siwi Rahmawati, nomor NIM 1810201020 dari PSIK 5A2. Di sini saya akan menampilkan video tentang ketidakpatuhan dan juga teknik 5 jari. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Eka yang jaga pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 3 nanti. Pak, di sini saya suster yang telah merawat anak Bapak selama anak Bapak dirawat di rumah sakit ini. Lalu bagaimana kondisi anak Bapak setelah 1 minggu berada di rumah, Pak? Sudah tidak marah-marah lagi, Jus. Oke, sudah tidak marah-marah lagi ya. Untuk kegiatan sehari-harinya apa, Pak, kalau boleh tahu? Hanya di rumah saja. Oke, hanya di rumah ya. Untuk obatnya apakah diminum dengan teratur, Pak? Tidak, itu hanya 1 kali. Oh, hanya 1 kali saja ya. Baik, untuk hari ini, pertemuan hari ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara merawat anak Bapak dan juga kondisinya secara teratur. Waktunya sekitar 10 sampai 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Untuk tempatnya mau di sini atau di tempat lain? Di sini saja, Jus. Oke, di sini saja ya. Saya minta izin untuk bertemu dengan anak Bapak. Baik, Bu, silakan. Oke. Assalamualaikum, masih kenal dengan saya, Mas. Saya suster yang sudah merawat Mas selama Mas dirawat di rumah sakit. Waalaikumsalam, masih Sus. Coba suster siapa? Suster Eka. Pintar, baik sekali, Mas Agus. Suster minta izin untuk berbincang-bincang, boleh? Ya, boleh. Oke, apakah Mas Agus masih sering emosi? Sering, Jus. Kemudian apakah suara yang mengganggu masih sering datang? Masih, Sus. Masih. Apakah Mas Agus mau ketemu orang-orang sekitar rumah? Mau, Jus. Apakah Mas Agus suka pergi atau ngobrol dengan teman-temannya? Suka, Jus. Kemudian apakah Mas Agus sering ikut kegiatan yang ada di luar rumah atau tidak? Sering, Jus. Oke, bagus sekali. Untuk kegiatan sehari-hari, Mas Agus sudah bisa sendiri? Bisa. Untuk menyuci baju sudah bisa? Bisa, Jus. Oke, bagus. Untuk obatnya, apakah sering diminum? Iya, Jus. Kok Bapak tadi bilang kalau Mas Agus tidak pernah mau untuk minum obat? Kenapa, Mas? Karena pahit. Pahit, Sus. Saya tidak suka pahit. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya minum obat ya, Mas. Dan kepatuhannya apa saja. Mas Agus harus patuh untuk minum obat. Mungkin untuk waktunya ngobrol 10-20 menit. Apakah Mas Agus bersedia? Ya, bersedia. Baik, mau di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Oke, baik, di sini saja ya. Oke, tadi suster ketemu dengan Bapak Mas. Ada obat yang tidak diminum. Karena apa sebabnya? Pahit. Kira-kira biar tidak pahit, Mas Agus biasanya minum obatnya dengan menggunakan apa? Teh manis. Teh manis. Oke, teh manis juga bisa, atau tidak dengan roti yang manis, dan juga boleh menggunakan pisang. Kemarin pas di rumah sakit sudah dijelaskan kan untuk manfaat obat-obatnya seperti apa. Untuk obat-obatnya masih ingat manfaatnya? Lupa, Sus. Oke, saya ulang ya. Untuk yang Mas Agus minum itu ada 2. Yang pertama ada Clozapine, diminum malam hari 1 tablet. Manfaatnya untuk membuat Mas Agus itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih rileks, kemudian emosinya mudah terkendali. Yang kedua obatnya yaitu
Don diminum sehari 2 kali, pagi dan malam. Boleh barengan dengan yang pertama tadi, obat yang pertama. Fungsinya untuk menghilangkan suara-suara halusinasi yang mengganggu Mas Agus ketika Mas Agus sendiri. Obat ini juga bisa menghilangkan suara-suara tersebut. Oke, kalau tidak diminum apa akibatnya? Lebih cepat emosi. Oke, lebih cepat emosi ya. Tidak terkendali. Oke, tidak terkendali ya, Peter. Iya Mas, kalau tidak minum obat itu mudah emosi dan juga tidurnya terganggu. Kemudian Mas Agus masih ingat untuk menghilangkan marah-marahnya dengan cara apa? Dengan kegiatan beribadah dan rutin minum obat. Oke, dan minum baik, pinter. Kemudian untuk suara halusinasinya agar tidak muncul menggunakan metode bagaimanakah Mas Agus? Apakah masih ingat? Dengan cara mengusir. Oke, dengan cara mengusir ya. Baik, untuk yang kedua yaitu apa Mas, kalau mau boleh tahu? Ngobrol dengan orang lain. Melakukan kegiatan patuh minum obat. Bagus, baik sekali Mas Agus sudah bisa masih ingat untuk cara mengusir halusinasi tersebut. Apakah Mas Agus sering melakukannya di rumah? Suka lupa ya. Baik, ini saya bawakan leaflet ya Mas. Nanti jika Mas Agus lupa, bisa membuka dan membaca isi leaflet ini. Baik. Nanti jika ada nanti kita masukkan ke jadwal kegiatan dulu ya Mas. Baik. Mas Agus bangun tidur ngapain? Cuci muka. Lalu setelah itu Sholat. habis sholat, Sarapan. setelah itu Mandi. lalu untuk latihan nafas dalamnya. Habis mandi. Oke, kemudian latihan nafas dalamnya Mas. Habis mandi. Kemudian untuk mengusir halusinasinya mau jam berapa? Jam 10 saja. Oke, jam 10 ya. Jangan lupa untuk dimasukkan ke jadwalnya ya Mas. Lalu untuk minum obatnya mau sekarang lalu jangan lupa jadwal minum obatnya juga dimasukkan sekarang ya Mas. Kita sudah selesai untuk pertemuan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak terus. Oke, baik. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan yang sudah dijadwalkan ya Mas. Ya terus. Nanti 1 bulan lagi suster datang ke sini untuk mengevaluasi keadaan Mas Agus. Apakah ada perkembangan atau tidak dalam 1 bulan ini. Mungkin itu saja yang dapat suster sampaikan, yang dapat suster jelaskan kepada Mas Agus untuk pentingnya minum obat. Apakah Mas Agus bisa memahaminya? Ya. Bisa. Baik, sampai jumpa ketemu di 1 bulan ke depan ya Mas Agus. Terima kasih atas waktunya dan juga Mas Agus sangat baik untuk melakukan yang sudah saya perintahkan hari ini. Baik, saya tutup ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Baik, tadi saya sudah bertemu dengan anak Bapak. Tadi sudah berbicara tentang beberapa hal sebelumnya.
saya ingin tanyakan ke Bapak dulu, masalah atau hambatan apa yang Bapak alami setelah Mas Agus pulang dari rumah sakit dan sudah berada di rumah selama 1 minggu ini? Susah minum obat. Oke, ketika Mas Agus baik, untuk ketika Mas Agus emosinya muncul, Bapak apakah sudah tahu yang Bapak harus lakukan? Menenangkan. Baik, Bapak masih ingat ya, tadi ketika saya bertemu dengan Mas Agus bercerita kalau merasa bosan selalu minum obat dan juga tidak suka dengan rasa pahitnya. Jika Mas Agus minum obat, sebaiknya Mas Agus dikasih air teh manis atau pisang manis atau juga roti manis sebagai perantara agar tidak merasakan pahit. Baik, terus. Jangan lupa juga untuk diberi pujian ya Pak setiap melakukan kegiatan hal apa aja Mas Agus, sebaiknya Bapak kasih pujian, entah itu wah bagus sekali, contohnya seperti itu, pintar, Bapak juga bisa mengajak Mas Agus jalan-jalan, shopping, atau juga pergi ke restoran dan pergi ke pantai juga bisa seperti itu ya Pak ya. Baik, terus. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, terus. Baik, sebelum saya tutup, apakah bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya? Senang sus bisa sharing dengan suster. Baik, saya juga senang Pak bisa sharing, bisa berbagi pengalaman dengan Bapak dan juga Mas Agus. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin saya 1 bulan lagi untuk mengevaluasi keadaan Mas Agus. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Tidak, sus. Saya tutup dulu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di bulan mendatang ya Pak ya. Ya, sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suster Eka yang jaga pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 3. Baik, melakukan teknik 5 jari yang bertujuan untuk menghilangkan membantu mengurangi kecemasan dari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Mungkin saya membutuhkan waktu kurang sampai 15 menit ya. Baik, saya akan memulai untuk teknik 5 jari ya. Untuk pertama, pejamkan mata, kemudian angkat tangannya. Angkat tangannya ini di bahu ya Pak, karena ini tidak kelihatan di atas. Angkat tangannya di atas, pejamkan mata, kita tarik nafas dari hidung lalu keluarkan di mulut. 1, 2, 3 tarik nafas, 4, 5, 6 keluarkan lagi ya Pak ya. 1, 2 tarik nafas, tahan, 3, 4, 5 hembuskan. Baik, itu untuk cara yang pertama ya Pak ya. Lalu yang selanjutnya, yang cara kedua, yang jari-jari. Ini jari-jari kelima. Yang pertama yaitu jempol dan juga jari telunjuk. Ini kita satukan seperti ini. Dan Bapak juga bisa untuk memejamkan mata, anggap Bapak atau bayangkan Bapak dalam keadaan sehat, Bapak keadaan bahagia, rasakan, renungkan. Kemudian selanjutnya jempol dan tangan tengah. Bapak bisa rasakan dan juga bayangkan berhasil melakukan sesuatu atau mendapatkan keberhasilan. Rasakan. Selanjutnya jempol atau ibu jari dengan jari manis. Bayangkan ketika Bapak Agus berada
berada di orang-orang ada yang Pak Agus sayangi, yang Pak Agus cintai juga. Rasakan, rasakan, dan rasakan. Yang selanjutnya ibu jari dan jari kelingking. Bayangkan ketika Pak Agus berada di tempat yang sangat-sangat sejuk dan sangat-sangat indah. Rasakan, juga rasakan, rasakan. Baik, buka perlahan-lahan matanya. Baik Pak Agus, tadi sudah melakukan untuk teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan. Bagaimana sekarang Bapak? Lebih tenang dan lebih rileks. Baik, terima kasih Bapak. Itu untuk teknik 5 jarinya. Bapak bisa melakukan rumah atau di tempat lain jika Bapak merasa cemas. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Belum, Sus. Baik, Bapak tadi sangat bagus, sangat bisa menerapkan apa yang sudah saya ajarkan. Saya tutup ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Baik, Sus. Waalaikumsalam.